SPD فعليه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulullah nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Al-Ustaz Zainuddin SPD yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau dan kita yang mendengarkannya mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosanya dan dosa kita, dan semoga hajat kita dan hajat beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Memasuki acara inti kita pada malam ini, yaitu Maulidul Hasanah tentang seputar Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dapat memetik faedah-faedah yang akan disampaikan beliau. Kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Insan Rahman Densi, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Salam Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa faddalana bil iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul fadli wal imtinan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul fadli wal ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina ijtahadu fi nailil ghufran. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil ulyan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih mendapatkan izin dari hadrat Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul silaturahim dalam majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam ini kita merupakan malam terakhir bulan Rabiul Awal.
Dan berbetulan juga malam yang penuh dengan kemuliaan, malam Jumat, di mana malam ini merupakan malam penghulu daripada segala malam, yang dimana di dalamnya mustajab doa, di mana di dalamnya apabila kita minta ampun kepada Allah akan mengampuni segala dosa kita zahir batin. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul dalam majlis salawat ini, Musalla Nurul Hikmah ini, mudah-mudahan Allah ketika kita pulang dari tempat ini diampuni dosa kita zahir batin, dan semoga kita mendapatkan rahmat dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para habaib syarifah, guru-guru agama, asatiz, muallim, qari yang mulia, dan seluruh majlis Maulidir Rasul, para sesepuh masyarakat, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT dan wakilnya, dan seluruh jajaran masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para undangan hadirin hadirat, semuanya mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang mulia ini telah kita dengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustaz Zainuddin tadi, Masya Allah. Beliau ini supaya biar tahu, ini bila ada tahu ada saya mengenai Sidin ini qari provinsi, sudah beberapa kali menaiki panggung MTQ provinsi dan kabupaten untuk Kabupaten Banjar pada satu sering ya. Insyaallah mulai kita undang Sidin aja. Promosi lah, Masya Allah. Kawan kita, beliau ini alumni Stay Darussalam Martapura, SPD kan sarjana penggemar dangdut. Lain pulang lah sarjana pendidikan, Masya Allah. Dan dapat keramat dari Al-Quran Al-Karim. Dan ahlul Quran pun ahlullah, kata Nabi. Orang yang ahli Quran, mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, amalkan Quran, kita alim dengan Quran, dalam artian mengaji ilmu tafsir dan tajwidnya dan qiraatnya. Mudah-mudahan insyaallah zuriat kita termasuk orang yang ahli dalam Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji daripada Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan kaji sedikit tentang kemuliaan malam ini. Malam yang berbetulan malam terakhir bulan Rabiul Awal yang bertepatan malam Jumat yang mulia. Kenapa disebut Jumat? Hari Jumat adalah dalam arti bahasa lughatan itu kalimat yang berasal dari jamaah yajma'. Jumat artinya hari perkumpulan. Disebut berkumpul dikarenakan hari Jumat ini itu akan diadakan perkumpulan orang di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat seminggu sekali, sehingga disebutlah Jumat. Berbeda hari-hari lain itu disebut Ahad. Ahad tidak ada minggu, tidak ada dalam Islam. Minggu Ahad, minggu itu bahasa yang identik kepada orang-orang Nasrani. Ya, dulu orang agama kita Islam ingin dipisahkan keislamannya di dalam diri-dirinya orang Islam melewati perubahan bahasa-bahasa itu. Sampai sekarang pun anak diubahnya pulang, anak dipisahkan pulang nilai-nilai Islam kita dengan perubahan hari-hari libur Islami. Inilah bubuhan doyan orang-orang non-Muslim. Jadi kita jangan terkecoh dalam hal macam itu. Tetap kita amalkan keislaman kita, walaupun terjadi perubahan macam itu, kita tetap istiqamah dalam kebaikan kita sampai akhir hayat. Amin. Ya rabbal alamin. Jadi kalau kita tilik daripada kalimat bahasa hari-hari yang lain, hari Ahad, Ahad itu artinya satu, menunjukkan adalah Allah Subhanahu wa taala satu. Tidak ada tiga Tuhan. Kalau Tuhan yang agama lain ada tiga, Trimurti. Israni kan tiga ya. Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak. Kalau kita satu, tidak ada kesatuan yang lain. Satu Allah Subhanahu wa taala. Kadang kayak kita ini satu, cuma kita masih memerlukan hajat daripada anggota tubuh, seperti wajah, mata, telinga, kaki, tangan. Tanpa ada rangkaian macam itu, tidak bisa disebut satu tubuh. Kalau Allah Subhanahu wa taala tetap satu. Beliau tidak punya rangkaian. Ahad namanya.
Kemudian itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari yang kedua hari Senin. Isnin itu 2. Disebut hari Isnin karena dia hari kedua dari hari-hari agama Islam. Hari kedua. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin, hari Senin. Kenapa? Pada hari Selasa, pada hari Ahad. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan kepada hambanya ini seakan-akan orang yang kedua daripada tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pertama, yang kedua yang diutamakan adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu Senin dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan pada hari Senin. Isnin itu 2 artinya. Kalau hari Selasa 3. Kalau hari Arba'ah 4. Khamis 5, khamsah. Jumat hari ini, Masya Allah. Malam ini, Masya Allah. Mudah-mudahan malam ini mustajab doa kita. Amin. Amin. Yang banyak hutang mudah-mudahan habis. Amin. Yang mana hutang banyak ini, kita marah semua. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita disuruh bergembira. Tidak ada ajaran di dalam Quran menyuruh umat Muslim itu bersedih, tidak ada. Semua perintah Allah menyuruh bergembira bagi orang beriman. Wabasyiril mu'minin, bergembiralah orang-orang yang beriman. Tidak ada perintah dari Allah bersedih. Mulai memutnya, ina ma'ano gelisah hati lah. Kenapa ya kawan jadi memut? Nabi kada senang orang yang bersedih, tidak ada. Semuanya bergembira. Apalagi dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, kita bergembira. Bukti kita bergembira, di sini kita sama-sama baca salawat untuk menghibur hati kita, menyenangkan hatinya Rasulullah SAW. Disitulah kita tidak lain di dunia ini disuruh menghibur Nabi Muhammad SAW, baik dengan memperbanyak salawat atau mengamalkan hal-hal yang disunnahkan Rasulullah SAW. Masya Allah. Ada yang bertakut tadi, gurunya kita bisa makanya maksudnya apa? Nah, di sini ada Rasulullah SAW dahulu bersama para sahabat sering mendudiakan waktu Isya, tapi mereka isi dengan ibadah. Jadi kita isi dengan ibadah, ada masalah berdudi Isya, ada masalah. Asal jangan diisi main game, asal jangan diisi main nonton bola. Itu haram hukumnya mendudiakan Isya. Asal jangan diisi dengan tulah ke diskotek dulu. Atau aku main aja bisa aja. Sekalinya kan terjadi makan jagung bakar. Nah itu salah. Salah. Kita isi dengan ibadah. Kada masalah mendudiakan Isya. Cuma isok jangan didudiakan lagi. Enggak ada apa-apa ya. Kalau kita biasa ya kalau mendudiakan tidak apa-apa juga aja. Ini jangan. Makanya dalam kitab betul. Masya Allah. Nurul Nibras kan namanya, lu ingat lah, yang pernah dibaca Abah Guru Kumpul pada waktu masih hidup beliau. Di situ disebutkan dalam kitab itu Al-Ilmun Nibras namanya, Al-Ilmun Nibras. Di situ disebutkan hendaklah, kata beliau, jangan sampai mata kita ini dikalahkan oleh mengantuk karena kita meninggalkan sholat Isya. Jangan sampai dikalahkan jersidin gila nawani mengantuk itu, supaya Isya itu jangan ketinggalan untuk sembahyang. Karena ada sebagian hadis Nabi Muhammad SAW, sebagian hadis menyatakan bahwasanya orang yang tidak sholat Isya sedangkan dia guring berdahulu, itu gawian orang itu sama dengan gawian orang Nasrani dan Yahudi. Itu ada sebagian hadis yang macam itu. Ya kan? Kira-kira nyaman guring juga bangla menurut nafsu nah, mengantuk anak jalannya. Nah mungkin itu kayak apa daripada siup yang bisa 2 rakaat siup nanti itu guring harus teman-teman. Tapi menurutnya malayar jagaran subuh hanya bisa bisa bianta. Jadi memang sudah bangun di tanah kasih ya tuh. Sangka kawan bertahajud tengah malam harus bisa. Lain tahajud namanya Isya itu. Jangan kawan kita jangan sampai menyamai gawian Yahudi Nasrani. Walaupun hukumnya guring berdahulu hanya ke Isya, kada haram, tapi gawian itu sama dengan menyerupai Yahudi Nasrani macam itu. Jadi mudahan kita berataan memuliakan waktu Isya. Memang berat. Kata Rasulullah SAW, sembahyang ada 2 macam yang paling berat.
terkhusus bagi orang yang di dalam hatinya masih ada sifat-sifat munafik. Pertama isya dan subuh. Dua ini sangat berat ya. Asqalu 'alal munafiqin. Paling berat bagi orang-orang munafik yang di dalam hatinya ada sifat itu. Ada dua buting salat isya dan subuh. Maka orang isya berjamaah kata Rasulullah SAW, itu orang yang salat isya berjamaah dia sama dengan sembahyang seperempat malamnya, setengah malam nisful lail. Orang berjamaah isya itu pahalanya sama lawan beribadah sunat setengah malam. Kalau biar sembahyang sunat setengah malam 6 jamnya mulai jam 6 saja sampai jam 12 malam sama jam itu aja mah. Sembahyang sunat, sembahyang ibadah sunat kada kawa. Tapi ada pahala yang sedikit, yang gawiannya sedikit, tapi pahalanya bonusnya banyak, yaitu sembahyang isya berjamaah. Masya Allah, ada kegampangan kan? Kalau sembahyang subuh berjamaah sama lawan sembahyang sunat semalaman pahalanya. Jadi mun pian isya berjamaah, bersubuh berjamaah, kenapa dapat pahala tengah 2 malam beribadah sunat? Ini bonusnya Masya Allah. Apalagi yang sudah kawin. Nah, apa hadisnya tuh? Raq'atani minal azab khairun min alfi raq'atin raq'atani minal mutazawwij khairun min alfi raq'atin minal azab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sembahyang orang yang sudah kawin itu lebih baik dari 1000 rakaat orang yang belum kawin. Jadilah kasih kawin. Amin. Amin. Hingga ulun ini. Mudahan lakas kawin ya. Amin. Luar biasa saja. Moderatornya mantap kan. Ada gampang. Mudahan dapat rahmat saja. Amin. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlaknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang sudah mengarah kepada jahiliyah, akhlak yang mengarah kepada kemaksiatan telah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai zaman dahulu, akan tetapi pada akhirnya sudah berujung zaman, semakin memburuk lagi keadaan, dan akhirnya akhlak-akhlak mereka yang sudah diperbaiki oleh Nabi tersebut menjadi buruk kembali seiring dengan berkembangnya zaman kita. Karena banyaknya media sosial, banyaknya apalagi aplikasi-aplikasi yang ada di HP, banyaknya lagi tontonan-tontonan yang tidak bermoral di dalam internet dan lain-lain yang membuat anak-anak cucu kita yang disuruh sekolahan sambil mengikuti HP, ujung-ujungnya melihat sesuatu yang tidak dianjurkan dan dilarang oleh agama. Ini yang mengulang akhlak-akhlak orang-orang muslim sendiri rusak karena macam-macam media sosial tadi. Jadi mun pian beisi anak menjulungi HP, hati-hati. Hati-hati ini. Apalagi HP-nya ini Android. Maka kalau anak SD ada sudah film porno di HP. Gitu kan? Ini kita yang dibutuhkan Allah. Karena HP ini adalah termasuk HP-nya orang tua kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikuncinya HP itu. Ya Allah. Jadi hati-hatilah yang belum kawin kalau Masya Allah, ya terjadi maksiat macam-macam. Akhir zaman rumah ada di dalamnya bertempel foto-foto yang terbuka aurat. Rumah itu kalau mau masuk malaikat rahmat tidak masuk. Kalau yang bertempel fotonya Dewi Persik di situ, Persik atau foto pemain bola. Auratnya sampai sini kelihatan lagi dia bagus. Kelihatan cabut dia. Itu aurat. Malaikat rahmat kada memasuki rumah orang yang ada foto-foto terbuka aurat, atau kebetulan juga pian dua laki bini foto pas terbuka aurat bini pian pada berjilbab foto berdua lawan suaminya dasar kada berjilbab, bininya maksudnya ya mah. Nah itu hati-hati, jangan sampai diandak dia tuh dipajang. Hati-hati.
khawatirnya itu akan bahayanya itu nanti adalah orang-orang yang di dalam itu usialah ada yang sakaratul maut. Maka mun sakaratul maut ada, kasihan yang hendak mati ini sakitnya dicabut rohnya. Kenapa? Karena malaikat rahmat kada mau masuk bila ada orang yang di dalamnya tak buka aurat. Dan mau masuknya. Masya Allah, ada gampangan ya, Masya Allah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diutus ke dunia menyempurnakan akhlak ini. Akhlak ini. Wah ini kanak-kanak udah berakhlak lagi. Basang-batang lawan ngarang-ngarang kuitan. Kamu kawan ngarang abah itu aduh. Benar amat. Tunggu deh. Ujar Nabi, la tasubul abah. Janganlah kalian saling mencela abah-abah kalian. Itu gawian orang jahiliyah kata Rasulullah. Coba buka Sahih Bukhari, ada hadis itu sahih. Masya Allah. Ini akhlak yang sudah mulai mengarah kepada jahiliyah, kembali lagi di zaman maya ini. Dan Nabi juga mengarang bagi kekanakan-kekanakan anak muda dan yang lain Tuhan-Tuhannya ya juga untuk duduk di pinggir jalan yang orang melewati jalan itu dilarang karena mengganggu orang sumpah apalagi binian. Pas binian lewat sweet ya. Kasihan binian disumpah-sumpah apalagi Tuhan pondokannya kalau kata jadi lewat situ. Kenapa? Karena ada hubungan anak muda deh duduk di pinggir jembatan aja. Bila ada binian bina dengan bagian itu bina lalu aja jadi Nabi itu melarang duduk di pinggir jalan yang jalanan itu kebetulan orang lewat itu ada boleh kan itu Nabi melarang jangan. Makanya kita menghantam untuk ada gawian baik duduknya di musola di majelis taklim macam ini atau di masjid duduk mau umur nah baca kawan kita mau umur punya utang dulu aja utangnya benar. Waktu itu siapa sahabat Nabi Muhammad SAW Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu duduk di masjid seorang bina masa muha. Lalu Nabi datang menyamkiri, wahai Abdurrahman bin Auf, apa yang membuat engkau gerangan seperti ini gelisah menangis di masjid? Kenapa? Oh sekalinya sidin ini berpandah lawan Nabi ulun ya Rasulullah, usaha ulun bangkrut, banyak benar hutang. Ini yang maulah ulun hati ini sedih gelisah karena kau membayar hutang. Ujar Nabi, mau kamu ajarkan doa, engkau amalkan setelah sholat 5 waktu, insya Allah semua hutang-hutang dan kegelisahanmu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bala ya Rasulullah ini. Bang apa amalannya? Doanya silahkan simak di bawah ini. Kayak di TV aja. Nama doanya Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Sangat simpel doanya. Masya Allah. Allahumma inni, kalau mufrad seorangannya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ulun berlindung lawan pian dari segala kesedihan dan kedukacitaan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ulun berlindung lawan pian daripada sifat lemah dan pangoler. Oler banget. Minta juga kita lindung daripada sifat pemalas ini. Yang ketiga, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ulun berlindung lawan pian ya Allah daripada sifat penakut dan bakhil. Bakhil ini bahaya juga, penyakit. Penakut, penyakit, penakutan. Yang racak penakutan ini bukan pondokan. Yang di dalam asrama, di pondok di asrama dulu. Iya nang, ketakutan ke WC seorang kawannya ada mengawani juga. Bak kami tengah malam takutan kalau bina hantu atau macam-macam dikhawatirkannya. Lalu bak kami di dalam aqua kuning warnanya suhu lalu dihendak di bawah ranjang jadi sangka kawan pantak seperti pantak apa ini kuning. Masya Allah ini kewian hubungan pondoknya iuran dari gampangan ya. Jadi subuhnya kan ingat lagi kita buang pas ustadznya beberasi sangka apa abahnya kamu Masya Allah bau anjing. Banyak lagi kan ditakutan. Jangan takutan lawan hantu. Ini hantu pada sejarahnya orang dimakan hantu mati.
Itu ada sejarahnya. Masya Allah. Ini gara-gara efek kita juga nonton film hantu. Mudah-mudahan jangan lagi lah. Amin. Jangan takutan hantu tuh. Yang kita takutan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takutan dengan azab sirin. Kita takutan daripada Allah mengusir kita daripada rahmat sirin. Itu yang ditakutan nih. Masya Allah. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dan wa qahrir rijal. Ulun berlindung lawan Dian ya Allah daripada banyaknya hutang dan tubuhan yang apa tuh yang ketujuh memaksa orang membayar hutang, apa tuh orangnya? Internet. Debt collector, ya kan? Nah itu berlindung kita lawan itu aja Nabi. Yang mulai zaman Nabi juga ada debt collector itu menagih orang hutang bakarasan, wakahir rijal, bakarasan mulai zaman dulu juga. Ada algojonya tuh, kita berlindung dari itu ya Nabi. Doa ini dari Rasulullah SAW. Jadi bila orang mengamalkan itu doa setelah sembahyang 5 waktu, insya Allah membanyak hutang pada lawas terbayar. Asal bujur-bujur mengamalkan tajwidnya dibagusin, adab berdoanya kayak apa. Kita berdoa itu ada adab-adabnya. Adab-adabnya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, ucapkan dulu. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, kullu amrin zibalin la yubna bi bismillah wa huwa aqta' wa ajzam wa abtar. Apa aja gawian yang baik-baik yang kada dimulai dengan bismillah itu gawian bahwa aqta' terputus berkatnya itu. Wa ajzam wa abtar dan kada ada berkatnya sama sekali. Gawian yang baik-baik katanya. Mun yang hendak ke diskotek kan bisa bismillah. Ya Allah, yang baik-baik aja bismillahirrahmanirrahim. Yang maksiat dosa bismillah. Itu bismillah. Kemudian ada hadis berikutnya, kullu amrin zibalin la yuqda bil hamdi wa huwa aqta wa ajzam wa abtar. Setiap apa aja gawian yang kada dimulai dengan kalimat alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, itu gawian kada berkat. Oleh karena itu doa itu dimulai dua, bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, baru ucapkan salawat. Kalau kita berdoa tanpa mengucap salawat kepada Nabi Muhammad SAW, doa itu tergantung mengawang-awang antara langit dan bumi, kada sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salawat yang menyampaikan kepada Allah. Makanya bila orang hendak makrifat ketuhanan kepada Allah supaya sampai, tidak bisa jalan lainnya kecuali yang paling cepat melewati salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Paling cepat sudah. Dia pernah membaca kitab Durrun Nafis, karangan Datu Nafis yang pengubur di Kalua, ya kan? Kitab Durrun Nafis ini termasuk kitab yang paling ngalih dibaca, yang sifatnya itu mengarah ke martabat 7 ya, wahdatul wujud, bumbuhan sebetulnya di Jawa itu Syekh Siti Jenar, ya kan? Kalau di mana nih? Di Sungai Batang tuh Datu Abdul Hamid Abdulung, ya kan? Masya Allah. Kalau di Arab itu Ibnu Arabi, ini bubuhannya. Di situ bacaannya adalah mengarah, kitab itu menjelaskan sifat ketuhanan dan cara-cara mengenal Allah secara detail. Tapi tingkat tinggi levelnya. Tapi ujung-ujung di halaman akhir daripada kitab itu, ujar sirin barang siapa membaca salawat lawan Nabi sehari 1000, awakilah ada yang menangkan 10.000, itu akan mempercepat orang itu akan mendapatkan makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ujung-ujungnya salawat, juga saya menangkan. Padahal awal-awalnya membahas ketuhanan, tapi di akhir sirin salawat. Kenapa hubungannya ketuhanan lawan salawat? Ternyata tidak bisa seorang hamba sampai kepada Allah kecuali melewati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Makanya kita jangan sampai menjauhi Rasulullah. Kita jangan sampai mencerahkan apa yang dinamakan salawat kepada Nabi. Jangan sampai, karena salawat ini yang membuat kita masuk ke dalam rahmatnya Allah, mendapat syafaat Rasulullah. Kalau orang jauh daripada salawat, maka orang itu jauh daripada rahmatnya Allah. Masya Allah. Jadi
Kalau kita hendak sugih, usahakan tangganya, dapat tangganya sugih, baik berusaha, pertama berusaha, yang kedua apa? Supaya berkat usahanya, salawat dibanyakin, masya Allah. Jangan kayak ini pemikiran, hati-hati. Ini ada pemikiran, aku nih sugih, gara-gara aku dititipi Allah harta, disuruh menjalankan, lalu kesugihanku ini dari aku sendiri, bukan dari Allah Ta'ala yang mano. Aku yang berusaha dititipakan aja. Oh ini gawian bubuhan orang-orang yang menyesatkan. Ini orang sudah takabur, dan ini sama dengan sifat Qarun pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nauzubillah min dzalik. Itu ada ulun bertemu orang macam itu sekali. Masya Allah, betapa sombong kita kada boleh macam itu. Ya, kalau hendak berusaha, hendak berberkah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Minimal 1000 kata Habib Munzir Musawa almarhum yang meninggal 40 tahun umur beliau di Jawa, Jakarta ya. Di mana? Sini Bogor. Ingat dulu. Beliau ini mengamanahkan waktu hidup beliau mengamalkan baca salawat 1000 kali sehari. 1000 kali sehari dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu aja kalimatnya, singkat, ringkas dan simpel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau usah dibuati wa alanya, langsung wa alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca sehari 1000 kali. Maka di sini sebelum dia meninggal tidak akan mati dia kecuali melihat Rasulullah SAW. Pasti melihat Nabi. Ini ijazah dari Habib Munzir Al-Musawa, angkatan pertama yang dididik oleh Habib Omar bin Hafiz di Hadramaut. Beliau angkatan pertama ya. Kemudian seangkatan sidin siapa lagi? Buya Yahya termasuk Cirebon. Itu angkatan pertama juga didikan Habib Omar. Siapa lagi angkatan sidin yang di Banjarmasin ini? Yang berisi pesantren di Citra Geraha, Guru Haji Muhir, Guru Haji Mulukani, itu masuk angkatan Buya Yahya, angkatan Habib Munzir itu. Masuk Habib Jendan, Jakarta. Tubuhan didikan pertama ini kebantaran kebanyakan tubuhan yang wasil, ma'rifat ketuhanannya, masya Allah. Ini orang-orang yang hebat ini, banyak dimukakan tasyad luar biasa karena ini langsung dahulunya dididik langsung oleh Habib Omar bin Hafiz yang orangnya wali kutub. Dan mereka itu apa? Yang diperbanyak oleh didikan Habib Omar, salawat. Buktinya Habib Omar bin Hafiz ini memperbanyak salawat. Sidin mengarang riwayat hidup Rasulullah SAW, diberikan judul oleh Sidin dengan Maulid Dia Ulama. Sidin cinta salawat. Orang-orang yang kutub itu kebanyakan banyak mendapat pangkat-pangkatnya tinggi-tinggi itu lewat salawat. Hendak sugih, salawat. Hendak berberkat keluarga dan seluruhnya, salawat. Karena tangga rahmatnya itu, kata Abang Guru Semong itu, tangganya itu lewat salawat. Segala-galanya. Bila hendak yang baik-baik, salawat. Hendak yang nyaman-nyaman di dunia, salawat. Ya kan? Di mana aja dibaca salawat di dalamnya, rumah itu akan adem, tenang, enak, nyaman, dinginan rumah itu. Ya kan? Dinginan, nyaman benar ya. Masya Allah, ada gampangan. Apa aja rahasianya biar salawat. Dahulu pernah di Hadramaut ada kisah seseorang yang berkebun pohon korma. Seluruh pohon korma yang pada masa itu bertanam, kada ada yang berbuahnya. Hanya ampun bapak orang tua tadi yang berbuah. 1000 rapun, ampun sedih ke 1000-nya berbuah. 100 rapun, ke 100-nya berbuah. Orang-orang Hadramaut pada masa itu pada tahap matian, kada ada yang hidupnya kormanya. Ternyata ada satu orang tua ini berbuah semua. Ditanya oleh orang-orang kampung, apa dia rahasianya berisi pupuk apa ini? Ujar Sidin, rahasianya aku sebutinnya. Ketika aku hendak menanam sebutin pohon korma yang ada di dalam kebunku itu, sebelum aku tanam, aku bacakan dulu 1000 kali salawat di pohon itu. Jadi hendak menanam pohon kedua 1000 dulu aku. Jadi 100 rapun pohon yang kutanam itu harus kumulai 1000 salawat setiap satu pohonnya. Akhirnya orang yang matian beradaan korma, aku aja yang berbuah di sini. Berkat apa di sini? Berkat salawat. Ini luar biasa. Jadi mun pian berisi kebun durian, anak lakas berbuah,
bacakan salawat 1000 kali sehari, tiupakan di baju, kugoyakan bajunya ke pohon itu. Insya Allah orang kada berbuah, yang berbuah. Ini berkat apa? Berkat salawat. Masya Allah, kada gampangan ini. Makanya jangan sampai kita bersedih. Kalau hendak juga, bilanya sedih juga, baca sering-sering salawat. Insya Allah segala hal yang macam-macam musibah yang membuat hati kada nyaman itu akan hilang berkat salawat. Tersingkirkan oleh salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus ke dunia bukan hanya mengatur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan hanya mengatur hal-hal yang berkaitan ibadah saja, tapi beliau juga mengatur segala hal yang berkaitan kepada masyarakat. Contoh, ujar Nabi Muhammad SAW kepada orang Islam yang kepada Islam yang lainnya, kalian punya kewajiban, kata Nabi. Bukan hanya kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada Rasulullah ada juga, kewajiban kepada yang lainnya ada juga. Apa kewajiban itu? Kata Nabi Muhammad SAW, bila kita bertemu orang Islam, fasallim alaih, ucapkan salam. Ini termasuk adalah hablum minan nas. Dalam Quran diajarkan hablum minallah, kita hubungan dengan Allah tetap ada, hubungan dengan manusia tetap ada. Jangan sampai hubungan manusia mengganggu kita kepada hubungan kepada Allah. Jadi kalau kita berkaitan manusia, maka tujuannya tidak lain adalah berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, beliau berkata, kata Sidin, aku Sidin kada masalah dijauhi, dicueki oleh manusia, asalkan hubungan aku dengan hubungan Allah tidak terganggu kepadanya. Walaupun orang-orang kampung tidak menghiraukan kepadaku, mereka mencueki aku, mereka menghinakan aku, akan tetapi aku tetap gembira, kata beliau, sementara hubunganku dengan hubungan Allah tetap baik dan tetap abadi, kata beliau. Ini yang membuat beliau selalu bergembira. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, Sayyidatuna, Masya Allah, orang yang waliullah, kutub. Jadi kalau dia umpamanya di kampung pada tadi dikirani orang, jangan takut dan jangan khawatir. Yang penting dia perbaiki hubungan dengan Allah, insya Allah manusia akan cinta kepada kita. Orang yang dicintai Allah, semua hambanya pun akan mencintainya. Berkat kita hubungan dengan Allah baik. Cuma kalau sudah ibadah jalan, jangan lupa berkaitan kepada manusia tetap wajib dilaksanakan. Ini ajaran Quran, akhlak Quran adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Di mana kita mengikuti akhlaknya Rasulullah, itu pada hakikatnya mengikuti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bilanya tetamu orang Islam, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ya Allah, tapi ada ucapan salam yang ada wajib dijawab. Di antaranya apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Amunnya ada yang menjawabnya, makasih dibuka tak. Alhamdulillah ada cepat-cepat gitu, berarti hantunya sudah. Apalagi malam-malam kayaknya dia lewat kuburan Karangan Putih gitu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya kadang-kadang dia kada kau melihat daun bergerak, jadi dia kadang hantu. Tujuan nonton film hantu ini jalan. Tujuan nonton film hantu. Maka padahal yang Nabi bilanya lewat kuburan, ucapkan salam lawan ahli kubur. Ada ini kada sesuai sunnah lagi, bukan. Sunnahnya hilang. Maka sunnah Rasulullah yang kita disuruh mengamalkan. Ya Allah, di situ Masya Allah kita cinta dengan Nabi, bukan cinta itu hanya tulisan. Ya ada aja karena tulisan aja di bajunya yang hubungan komunitas itu tulisan di belakang I love Rasulullah aja. Tulisan warak. Bujur juga mengamalkan sunnah. Tulisan tidak bisa dianul, tidak bisa kita menjadi patokan cinta orang itu kepada Rasulullah SAW. Gawi dulu sunnah, gawi juakannya sembahyang yang 5 waktu, menggawi juakan salawat kepada Nabi, mengamalkan juakan lawan yang sunnah. Masya Allah, ini bukti cinta itu bukan di tulisan, tapi diaplikasikan, diamalkan. Masya Allah, luar biasa kan? Jadi ucapkan salam kepada orang-orang yang dikenal ataupun tidak dikenal. Yang kedua kata Nabi, idza da'aka fa'ajibhu. Bila orang Islam itu mengundang kalian, maka perkenan kabulkan undangannya. Tapi undangan yang bukan maksiat,
Wah, diundang aja kita jadi kita menjinetan jadi kampus kambing gitu ya tau kan besar dihadiri. Lalu aja diundang kawan untuk menjinet dulu. Nya wah ini kakawanan aku bakal jadi kan kada datang wadahnya tuh aja ngaling aja. Paksa ya, udah obat menjinet juga aja. Jangan diobati. Tuh boleh. Masya Allah. Macam-macam ada orang ditemui kacang kawan hubungan nama mafia juga lah kawan taubat pang sana. Tapi ulun gurunya yang tidak tahu lainnya tuh karena kawan ada menjinet karena pertamanya disorongin kawan yang siapa tuh di rumah tuh mata utamanya jinet hanya makanan yang lain ada nggak itu tapi kewian hubungan batu bara bang pak hubungan kawanan adalah cuma jangan diumati gitu yang jalan buat kebatan ya meninggal orang pian itu jangan bila ada kawan kayak itu jangan diobati makanya abang guru sama guru tuh pantun bahari pantun sedikit apa jadinya Syawal Zulqaidah cari kawal yang berkaidah kata sini itu pantun sedikit Syawal Zulqaidah cari kawal yang berkaidah. Masya Allah luar biasa ini. Bapak Ibu semuanya yang dimulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kabulakan undangan orang muslim bila diundang. Cuma ada kalanya kita kada boleh mendatangi undangan itu. Mohon di dalamnya ada maksiat. Contoh perkawinan ada di dalamnya bercampur laki bini yang pakaian terbuka aurat, pakaian seksi. Seperti buah yang pengantin ini mau undang artis dangdut. Nah, mohon dia diundang orang macam itu, maka kita kada wajib mendatangi itu. Akal asalnya wajib, kada wajib lagi. Tujuan kada wajib kenapa? Untuk menjaga kita dari pandangan maksiat. Makanya mun pian anak perkawinan juga, mun hendak tuh supaya berberkat anak pian sampai anak cucu satu dangdutan, salawatan aja Habib Syekh kan diundang. Ya kan, hubungannya nama undang kok, yang buatnya seharian mah tuh tampil bergantian nyawa setengah hari tak. Abdul biar jujuran tak. Aduh dangdutan mau dosa. Wah jepai kada payo lagi nah bukan aku aja. Yang ketujuh dangdutan salah ulang lu mah tarik pulang uangnya kadanya kayak itu bang berkatnya itu nih yang kita ambil bukannya yang maksiatnya itu. Masya Allah mon hobinya mau dangdutan aja dangdutan cuma aurat jangan terbuka ini kadang-kadang seksinya tuh nah ini bang olah pengantinan tuh ada berkat kada lawas berbatak kada lawas bercerai ya Allah atau anaknya macam-macam kan akibat daripada di dalam perayaan itu ada unsur-unsur yang maksiat lalu Allah Ta'ala pada memberi barakah di situ nauzubillah min dzalik aja mudahan anak cucu kita berkat berkat sudah yang mengkaitan-kaitan terkenal lagi Allah mudahan barakah ini tujuan kita Masya Allah kita lain ingin mencintai Rasulullah SAW dari segala aspek apa aja gawian kita membawa di situ kita hidupkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi dalam hubungan bermasyarakat lagi? Bilanya izastan sohaka fansah lahu. Bila mereka minta nasihati. Bila mereka minta ceramahi. Ya, Masya Allah. Jangan ditunda-tunda. Bila mereka ingin sesuatu nasihat, buih-buih yang berbuat yang dalamnya ada mau'izah, silakan nasihati. Itu Rasulullah menyarankan macam itu. Karena agama Islam ini ad-dinun nasihat. Agama kita ini adalah saling menasihatan. Mengamalkan dalam ayat Quran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihatan. Ini amalan dari ayat Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya kata Nabi dalam hubungan bermasyarakat, apabila orang Islam itu wahid, idza aqasa fahamidallaha fashabbithu. Bila mereka wahid, hacis ya. Sian jujuran. Jadi dia mengucap alhamdulillah, maka kata Nabi ucapkanlah yarhamukallah bagi orang itu. Asalnya mengucap alhamdulillah. Mau ingat ada mengucap alhamdulillah kan usah didoakan. Ucapkan dulu yang wahid ini alhamdulillah. Yang kata Nabi nama al-atas minar rahman wa tasarruf minasyaitan atau kama qala Nabi. Orang yang wahid itu rahmatnya Allah. Menguap itu adalah dari syaitan. Jadi menguap itu dari syaitan, lalu kita tuntung menguap itu disuruh mengucap auzubillah minasyaitonir rajim. Tapi ada riwayat tuntung menguap ucapkan alhamdulillah juga kata Bapak sebagai tanda syukur muntung tak boleh pulang ke asal
Coba biar menguap sama kali, bisa tetap bulik lagi untung apa kabar. Jadi alhamdulillah tak bulik pulang. Jadi mau ucapkan jar guru sekumpul bari bila tuh tong menguap tuh alhamdulillah jadi. Sidin mau nyebut alhamdulillah. Ada kita rancang alhamdulillah. Kemana ambilannya? Ada juga ulama macam itu. Karena syaitan itu hubungan menguapan itu. Nabi Muhammad SAW selama hidup Sidin malam yatasa'am, tidak pernah menguap selama-lamanya. Mengantuk kayak apa aja Nabi gak ada pernah menguap. Karena menguap termasuk daripada syaitan asalnya. Nauzubillah min dzalik. Kita bang adalah menguap nyata aja sudah. Ini guap-guap sudah. Apalagi makanan belum kita. Masya Allah, luar biasa. Apa kata Nabi yang berikutnya? Wa idza marida fa'udhu. Hidanya kawan kita garing, walaupun garingnya sakit kepala sedikit aja, kunjungi, elangi, datangi ke rumahnya, bawakan apa? Pas aku lagi kadang sakit giginya, ada melengnya kunjungi apa? Pas sudah sakit gigi hanya dijulungi apa aja? Salah pulang momennya mana? Orang kira kawan sakit gigi jangan dituarakan apa? Orang gubur. Ya, sesuai apa ya, Masya Allah. Jadi mengunjungi orang garing, adabnya ada juga. Jangan kayak ini, pas kawan garing, kepandirnya kayak ini. Anu aja, garing ikamnya kayak aku semalam. Matinya sih makajut sih, mati makajut sih. Kayak aku anunya. Lawan jangan banyak panggil orang bila kita berkunjung ke orang garing. Cukup doakan aja. Doanya dari Nabi apa? As'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyasmiyaka 7 kali. Tutup wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pun ya lagi. Menetap apa yang penting beri atau makanan silakan. Yang penting jangan banyak panggil. Atau bacakan surah Al-Hasyr. Kata Nabi Muhammad SAW, ada satu surah yang beliau terima dari Allah yang perantara malaikat Jibril alaihissalam membaca surah Al-Hasyr, dibaca mulai ayat 1 sampai 20, kemudian ayat 21 sampai 24 tangan diletakkan ke kepala. Itu ujar Nabi Muhammad SAW akan mengobati segala penyakit kecuali illasam, kecuali penyakit mati tidak ada obatnya. Tapi kalau dia tidak ditakdirkan untuk tidak mati, maka akan disembuhkan Allah penyakitnya itu berkat dibacakan surah Al-Hasyr. Ini dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu sunnah kita yang membaca apa itu siapa? Yang garing, yang kada garing. Yang garing itu cukup mengangkat ke kepala mulai ayat 21 sampai 24. Apa bunyi ayatnya? Law anzalna hadzal qur'ana Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah sampai wa huwal azizul hakim. Tapi mulai awal ayat dibaca dulu. Mulai awal ayat itu kan bisa berangkat kan? Mulai ayat 21 baru. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW mendoakan orang garing. Pokoknya yang garingnya sampai umurnya meninggal juga berkat dibacakan surah tadi, insya Allah sedikit husnul khatimah. Terakhir, Nabi kita Muhammad SAW menyuruh bila orang-orang Muslim itu meninggal, fattabi'u, maka hak kewajiban orang Islam yang lainnya ikuti jenazahnya sampai dikuburkan ke liang lahat. Jangan kena diumpati, bahaya, kesiannya. Sudah meninggal, sudah sakit, lalu kalau dia mengantarkan ke kubur, jangan kita antarkan ke kubur. Ini hak kewajiban kita. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari itu yang terjemahnya, barang siapa lelakian yang ikut mensolatkan jenazah saudaranya sesama Muslim, dia akan mendapatkan 1 qirat. 1 qirat itu artinya sama sebesar gunung Uhud pahalanya itu, sangat besar. Gunung Uhud kenal di kota Makkah Saudi Arabia ya, sangat besar gunungnya itu, kenal benar sebesar itu orang yang ikut sholat jenazah. Jangan mengharap ambruk. Kalau Tuhan berdoa di Martapura sabolahan ya, kalau biasanya bilanya sholat jenazah dapat duit biasanya seikong 10.000 atau 5.000, 40 kali 5.000 berapa ya? Ya, nang tuntungan itu bakuriak si Imam ashidu ala anna hadzal mayyit min ahlil khair. Nah, duit masing-masing, jangan mengharap duit. Yang kita harap pahalanya. Orang yang sholat jenazah itu sama dengan pahalanya diberi Allah seperti gunung Uhud. Kalau dia ikut
sampai ke kubur, lelakiannya ikut ke kubur, maka dia ditambah lagi oleh Allah 1 kirat sama seperti gunung Uhud. Jadi mun orang ikut sholat jenazah sampai ke kubur, maka dia pahala dapat dari Allah seperti 2 buting gunung Uhud. Kok nol benar? Besar sekali, masya Allah. Jadi jangan malas bila ada sholat jenazah di mana aja, lakas-lakas berdiri empat. Jangan mengharap disuruh. Jangan di sholat jenazah ada upaya. Jangan cepat-cepat ya. Kenal benar pahalanya tuh. Mun kita kada ikut ke kubur sembahyang jenazahnya barang. Mun kada kawa sembahyang jenazah ikut ke kuburnya barang. Munnya kada kawa keduanya, melawat barang dulu. Mengumpati hadis Nabi tadi. Melawat, takziah. Masya Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya pertemuan malam ini. Baik kita di dalam hidup ini, mudah-mudahan kawan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kita hubungan kepada masyarakat muslim yang lainnya berkat bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diampuni segala dosa zahir batin, rahmat yang luas dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dan semoga kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah, dan semoga kita benar-benar dimasukkan ke dalam surganya Allah berkat Rasulullah. Dan mudah-mudahan tidak diharapkan mata kita ini untuk memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Dan semoga Allah berikan kita kesempatan untuk berziarah ke Baitullah, berziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah 'inda al-maut berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Belum minta maaf dari Allah Taala bila ada ucapan yang kurang berkenan di hati yang seberadaan, wal afu minkum jami'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 ما بين قلبي لا بين الله، ما بين قلبي